Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya, Bang Tekso di sini ya. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, jadi eh, ini Lebaran ketupat ya. Hari Senin. Kayaknya sih Lebaran ketupat ya. Jadi kalau Lebaran ketupat tuh ada yang merayakan, ada yang memang enggak. Jadi ya buat teman-teman yang masih keliling menikmati mungkin halal bihalal ataupun lebaran ketupat, minal aidin wal faidin ya, mohon maaf lahir dan batin. Oke, ini ada servisan masuk ya, ini ada Xiaomi Mi A2. Saya kedatangan tuh dalam keadaan HP itu mati total ya. Jadi ini HP kalau misalnya kita coba cas ya, kita coba cas, dia itu ada konsumsi arus. Ini ada konsumsi arus sebesar, kelihatan nggak ya, 0,5 ampere nih, sebesar 0,5 ampere, tetapi HP-nya tidak ada tanda-tanda kehidupan ya. Nih 0,5 ampere, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nah ini kira-kira apanya, kita akan coba bahas bareng-bareng ya. Ya ini saya nggak tahu HP masih bisa diselamatkan atau enggak. Jadi pembahasan di konten saya itu real apa adanya. Jadi ya bisa nggak bisa ya, yang penting kita bahas. Oke. Ini ini sebetulnya ada baut ya di sini. Tapi bautnya sudah nggak ada. Kita langsung saja buka ya. Ini bukanya pelan-pelan saja. Ini mungkin udah pernah diservis mungkin ya, karena gampang bukanya. Lah kok kayak gini, Bayu. Wow, jadi begini ya pembukaannya ya. Dari LCD saya malah nggak begitu ngeh ya, tapi saat dibuka sudah gampang seperti ini. Nah ini kita hati-hati ya, pelan-pelan, karena ini ada fleksibel LCD. Kita buka dulu, lalu kita lepaskan konektor LCD-nya. Nah ini untuk LCD-nya kelihatannya masih original ya. Oh, masih original ya. Oke, lalu kita akan coba, sebentar, saya akan coba cek dulu baterainya ya. Oke teman-teman, ini 5 menit kurang lebih ya, saya rasa cukup. Baterainya sudah ya sudah memenuhi standar lah untuk dicas ya. Kita coba cas apakah konsumsi arusnya masih sama. LCD-nya enggak saya pasang ya. Oke, masih tetap ya, nih masih tetap ya, 0,1 0,5 ampere. Ya, jadi ini penampakan mesinnya ya teman-teman. Kita lepaskan dulu untuk kameranya. Ini kelihatannya belum pernah ada garapan nih. Oke teman-teman, jadi ini sudah kita buka ya untuk bagian mesin. Ini saya coba pastiin kondisi mesin ya, ada yang konslet enggak. Kita cek dengan multitester analog ya.
untuk ngecek konslet enggaknya itu dengan multitester analog. Ininya disetel di X1 ya, kayak gini. Lalu kita siapkan kabel propnya. Nah, kabel propnya itu kita tempelkan positif negatif, contohnya begini. Nah, ini kan bergerak ya, positif di positif, negatif di negatif, bergerak jarumnya. Lah kalau kita balik, kalau jarumnya bergerak itu artinya konslet mesin, tapi kalau nggak bergerak ya nggak konslet. Nah, ternyata mesinnya ini konslet ya, tuh. Ini artinya ada yang konslet di area jalur pipet. Kalau begini konsletnya tuh di jalur pipet ya. Ini kalau kita cek dengan power supply pasti gantung sebelum ditekan tombol power. Nah, berhubung ini konslet ya, kita akan cek. Untuk ngecek konslet komponen terutama di kapasitor itu dengan begini, merah tempelan ke sini ya, yang positif tempelkan di kaleng, yang kabel hitam buat ukur. Kita ukur dulu. Nah, kalau di sini jarum kecil lalu di sini merah, ini lampu nyala, berarti normal ya. Tapi kalau di sini merah lampu nyala, di sini merah lampu nyala, itu konslet kapasitornya. Ini enggak konslet. Ini aman, 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 aman. Ini aman ya. Coba di sekitaran IC power, aman, 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 aman. Ini kalau menggunakan multitester analog. Karena ini konsletnya kecil, jelas nggak kelihatan ya. Kalau konsletnya full atau konslet full shot itu biasanya kelihatan konsletnya itu ini nyala gitu ya, kelihatan. Kalau ini konslet kecil nggak kelihatan. Biasanya saya pastiin lagi dengan multitester digital. Nih, multitester digital yang murahan aja ya. Kita ukur di sini. Nah, lalu kita akan cek. Kita akan cek merah di sini, hitam buat ukur ya. Ini 004 088. Coba kalau kita balik 00088. Jadi kecil ya, seharusnya itu gini ya, merah yang ini seharusnya normalnya itu kayak gini loh kapasitor. Nah, 7 contoh ini ya, 700, yang sini 0, ini 700 atau 500, ini 0. Tapi kalau ini kan enggak nih, 00, ini kecil, konslet kecil nih, nggak boleh. Ini harusnya ini 500 atau 400. Contohnya di sini, ini konslet kecil juga, baru kelihatan ya kalau menggunakan digital. Ini konslet kecil, normalnya itu ya kayak ini tadi. Nah, kayak ini 600, di sini ground, di sinilah. Coba kita cek. Nih normalnya 500 ya, angkanya itu. Ini normal. Ini yang enggak. Ini hanya 084, artinya konslet kecil. Nah, konslet ini kan kapasitor menuju sini. Kemungkinan IC power ya. Kita coba angkat IC power, masih konslet enggak? Kalau masih berarti bukan IC power. Karena konslet kecil itu biasanya di IC ya. Ini saya akan angkat nih. Ini menggunakan PM660 ya. Oke teman-teman, ini saya akan angkat dulu IC powernya ya.
Jadi ini menggunakan PM660002. Saya tambahin flux dulu. Kalau ini kita angkat, konslet kecilnya hilang, berarti ya ini tersangkanya ya. Nah, ini saya gunakan blower di setelan 370, anginnya 35. Pastiin blowernya itu siap dulu ya. Kalau masih bunyi tit tit itu masih proses. Nah, ini sudah. Tembak, muter ya, arah mutar. Nah, kalau udah bisa digoyang, kita tinggal angkat. Nah, ini dia posisi sudah terangkat ya untuk IC powernya. Oke, lalu kita akan ratakan dulu ya untuk kaki-kakinya, untuk mastiin dia tidak gabung ya. Saya ratakan dulu menggunakan solder wick. Tambahin flux dulu supaya gampang untuk meratakan ya. Lalu putar ke arah senyaman mungkin ya untuk membersihkan ini. Oke, kurang sedikit lagi nih, ada kaki yang belum. Nah, ini bagian pinggir ya, jadi ratakan semuanya ya, jadi nanti saat kita pasang gampang ya. Lalu kita bersihkan. Oke ya, seperti itu. Lalu saya akan cek langsung ya. Setelah IC power, kita kelihatan nggak ya jarumnya? Bentar ya. Nah, begini aja. Kita akan cek ini bergerak apa enggak. Kalau bergerak berarti ya bukan ini tersangkanya, bukan IC power ya. Ini begini ya, normalnya kan jarum begini bergerak ya.
Kalau saya balik, hilang ya, tuh nggak bergerak ya. Artinya berarti ini yang harus diganti IC powernya ya, tuh. Oke teman-teman, ternyata yang konslet kecil itu di IC power ini ya, PM660002. Dan setelah saya coba cari, saya nggak punya stok untuk IC power ini ya, karena ini IC power lumayan seri lama ya, jadi saya mesti cariin. Dan kebetulan ini juga masih suasana hari lebaran, jadi ya mudah-mudahan ini menjadi konfirmasi buat pemilik bahwasanya HP-nya masih diproses ya, jadi harus ditinggal. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap bagaimana cara mencari konslet kecil ya, terutama karena itu sering dialami. Dan pada intinya biasanya konslet kecil tuh berada di IC ya, jarang di kapasitor. Kalau di kapasitor itu kebanyakan konslet full ya, atau konslet full shot. Oke ya, selamat hari raya atau hari lebaran ketupat ya, ini lebih tepatnya. Makan ketupat dan tetap semangat, jaga kesehatan selalu ya. Bye bye ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.